Semangat, next, saya ingin berdiri. Kita mulai saja. Pertama, ya kita harus menguasai kenapa harus digital marketing. Ya karena satu, bahwa semua sekarang serba digital. Ya, semua sekarang serba digital. Sebagai wirausaha harus kita mengetahui tiga ini. Karena jangkauannya luas. Kita lihat sekarang, ketika kita berjualan itu harus kita go nasional. Kalau tidak bisa go internasional, go nasional aja gitu loh. Kita jual produk kita bisa lewat Shopee, bisa diiklan di Facebook, bisa di IG Ads dan YouTube Ads dan semuanya. Jangkauannya luas, ya. Nah ini bisa kita lakukan. Harus kita juga sebagai usaha itu harus menguasai digital biar kita dapat lead atau customer itu secara luas. Lalu efisiensi biayanya. Jadi biayanya lebih efektif. Nah kalau saya bisa iklan di Shopee itu 200, itu untung saya 8 juta. Saya iklan di Shopee. Nah, dan tadi sudah saya ngantar juga. Ini saya ngantar produk nih. Ini produk angin. Ini tadi saya ngantar ke JLT itu 7. Ya, jual produk itu. Nah, inilah yang pengen kita ketahui kenapa harus di digital marketing. Biayanya lebih murah daripada kita pasang baliho, pasang banner, itu pajaknya mahal juga. Lalu data terpersonalisasi. Nah, apa maksudnya? Jadi kita punya lead nih, punya anggota, punya member, punya customer. Itu kan kita simpan dia dalam bentuk WhatsApp, dalam bentuk Excel. Nah, ketika ada promo-promo, disitulah kita untuk mempromosikan produk kita. Sehingga yang beli kemarin itu ada namanya repeat order, ya. Ada orang akan memesan kembali gitu. Nah, ini tiga hal yang harus kita kuasai. Pentingnya berwirausaha. Lalu ada dua tantangan nih kewirausahaan di era digital. Yang pertama persaingan ketat, ya. Nah, persaingannya ketat banget. Kita kayak tadi Pak Kepala bilang ada jual kangkung, ada juga jual kangkung gitu. Kita jual pakaian, ada juga jual pakaian. Nah, di situ pentingnya kita harus unggul, ya, harus unggul di dalam bidang yang kita kuasai. Kira-kira apa nih lebihnya yang kita jual? Apakah ada servisnya atau bonus apa sih ketika dia beli? Ada diskonnya 50% dan seterusnya. Nah, itu akan kita perhatikan nanti. Lalu yang kedua, perubahan tren cepat. Ya, makanya algoritma yang kita pakai di TikTok di tahun 2022 tidak bisa dipakai di tahun ini. Algoritma yang kita pakai di Facebook Pro atau di YouTube di tahun 2022 tidak sama dengan sekarang. Ya, itu yang menyebabkan kenapa views kita turun, tidak bisa FYP, tidak bisa trending, karena perubahannya cepat itu. Karena semua platform itu dia ngupdate algoritma itu setiap 6 bulan sekali. Ya, nah ini juga perubahan banyak cepat. Jadi harus kita pelajari juga biar kita sebagai wirausaha itu bisa untuk winning product namanya, ya. Oke, kemudian 4 strategi, ya. Apa strategi? Yang pertama, konten harus menarik, ya. Gimana sih konten yang menarik biar banyak nonton, biar banyak viewsnya, ya? Itu harus teman-teman kuasai.